Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nuronia dengan nomor induk mahasiswa 24030042227 dari program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas materi tentang kalam. Mengapa kalam diawali dengan perkataan? Karena innal kalamu huwal maksudu wa yu'alamu nahwu, yang artinya karena sesungguhnya kalam itulah yang dimaksud dalam ilmu nahwu. Mengapa kalam tidak menggunakan bab? Karena innahu ma'a aksamihi minal muqaddimi, yang artinya karena sesungguhnya kalam dan bagiannya itu termasuk dalam bagian muqaddimah. Qauluhul kalamu huwa lafdu. Pembacaan kalam ada 3. Yang pertama yaitu al-kalamu, didomahkan kafnya, maka maknanya adalah al-ardu su'bata, yang artinya tanah yang kering. Yang kedua yaitu al-kilamu, dikasrohkan kafnya, maka maknanya adalah al-jarohatu, yang artinya perkara-perkara tato. Yang ketiga yaitu al-kilamu, dipatahkan kafnya, maka maknanya adalah al-qaulu, yang artinya perkataan. Patokan kalam ada 5. Yang pertama yaitu menurut lugot atau bahasa. Yang kedua yaitu menurut fikih. Ketiga menurut usul fikih. Keempat menurut mutakalim atau ahli kalam atau kalamiah. Yang kelima yaitu menurut nahwu atau tata bahasa. Pertama yaitu ada kalam menurut lugot atau bahasa. Kullu ma'afada min kitabatin au isyaratin au uqadin au nusabin au lisanin halin. Artinya yaitu segala sesuatu yang menunjukkan makna, baik dengan tulisan, isyarat, ikatan simpul, atau ucapan lisan. Yang kedua yaitu ada kalam menurut fikih. Kullu ma'abdol as-salati min harfin mufhimin kafi min wiqayatin wa'i minal wi'ayati au harfaini wa illam yufhama, yang artinya segala hal yang membatalkan salat, baik berupa satu huruf yang memiliki makna seperti labdiki yang bisa berasal dari kata wi'ayah, dan lafad'i yang bisa juga berasal dari kata wi'ayah, maupun dua huruf sekalipun tidak memiliki makna tetapi dianggap membatalkan. Yang ketiga yaitu kalam menurut usul fikih. Al-lafdu munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu'zizu wala'u bi aksari suratil muta'abbadu bitilawatihi, yang artinya lafaz yang langsung ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga bisa menjadi peringatan kepada musuh beliau, meskipun ayatnya pendek tetapi dianggap sebagai ibadah karena bernilai perintah atau petunjuk. Keempat yaitu ada kalam menurut mutakalim atau tauhid. Sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala laisa biharfin wala sautin, yang artinya satu sifat tetap yang kekal pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berupa huruf dan bukan pula suara. Dan yang terakhir ada kalam menurut nahwu. Majtama'a fihi quyudul arba'ati allati minalafdu murakabu mufidu bilwad'i, yang artinya perkara yang sudah memenuhi qaid yang 4. Yang pertama yaitu lafaz, kedua murakab atau tersusun, ketiga yaitu mufid, memberikan faedah atau makna, yang keempat yaitu ada wad'i, digunakan sesuai kaidah dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah lafaz. Pengertian lafaz menurut lugat atau bahasa yaitu at-tarhu wa ramyu, yang artinya kadar-kadar meludah. Contohnya yaitu al-lafdul hazaro. Yang kedua yaitu lafaz menurut istilahnya as-sautul mustamilu ala badil hurufil hijaiyati, artinya suara yang mencakup atau mengandung salah satu huruf hijaiyah. Yang selanjutnya yaitu ada murakab. Pengertian murakab menurut lugot atau bahasa yaitu wadokan kepada Nabi Muhammad SAW, yang juga bisa menjadi peringatan kepada musuh beliau, meskipun ayatnya pendek tetapi dianggap sebagai ibadah karena bernilai perintah atau petunjuk. Keempat yaitu ada kalam menurut mutakalim atau tauhid. Sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala laisa biharfin wala sautin, yang artinya satu sifat tetap yang kekal pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berupa huruf dan bukan pula suara.
Dan yang terakhir ada kalam menurut nahwu. Majtama'a fihi quyudul arba'ati allati minal lafdu murakabu mufidu bil wad'i, yang artinya perkara yang sudah memenuhi qaid yang 4. Yang pertama yaitu lafaz, kedua murakab atau tersusun, ketiga yaitu mufid, memberikan faedah atau makna, yang keempat yaitu ada wad'i, digunakan sesuai kaidah dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah lafaz. Pengertian lafaz menurut lugat atau bahasa yaitu at-tarhu wa ramyu, yang artinya kadar-kadar meludah. Contohnya yaitu al-lafdul hazaro. Yang kedua yaitu lafaz menurut istilahnya as-sautul mustamilu ala badil hurufil hijaiyati, artinya suara yang mencakup atau mengandung salah satu huruf hijaiyah. Yang selanjutnya yaitu ada murakab. Pengertian murakab menurut lugat atau bahasa yaitu wad'u syai'in ala syai'in akhara, yang artinya menyimpan satu perkara dalam perkara yang lain. Dan murakab menurut istilah yaitu matarakabu min kalimataini fa aksara, artinya perkara yang terdiri dari dua kalimat atau lebih banyak. Murakab terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu murakab isnadi. Isnadu syai'in ala syai'in akhara lil ajli hukmi, yang artinya yaitu mengaitkan sesuatu perkara dengan perkara lain tanpa dasar hukum. Contohnya yaitu Zaidun qaimun. Di dalam murakab isnadi ada rukun murakab. Di dalamnya ada 2 rukun. Yang pertama yaitu musdad, ma hakamta bihi ala syai'in, artinya perkara yang menghukuman. Dan yang kedua yaitu ada musnadilaih, ma hakamta alaihi bi syai'in, artinya perkara yang dihukuman. Dari pembagian murakab selanjutnya yaitu murakab idopi, dumus min ilasmin biqasdi tahsisihi au ya'rifihi, yang artinya yaitu mengumpulkan satu isim ke isim yang lain karena maksud tahsis atau ta'rif. Yang ketiga yaitu murakab mazisi, ja'lus maini biman jalatismin wahidihi, yang artinya dijadikan 2 isim dari ketempatan yang satu. Contoh ba'lun bakun jadi ba'la baka. Yang ketiga yaitu mufid. Mufid menurut lugat atau bahasa yaitu mastufidu min ilmi au min ma'lin, artinya perkara yang diambil manfaatnya dari ilmu atau dari harta. Yang selanjutnya yaitu mufid menurut istilah ma'afada faidatan tamatan bihaisu yasunu sukutu minal muta'alimi wa sami'i alaihi, artinya perkara yang bermanfaat dengan memanfaatkan yang sempurna, sekira-kira baik menurut orang yang berkata dan juga orang yang mendengarkan perkataan tersebut. Dan yang terakhir ada wado. Wado menurut lugat atau bahasa yaitu mutlaqul wiladati, artinya kadar-kadar melahirkan. Contohnya yaitu wadkhalatil mar'ah. Wado menurut istilah yaitu ja'lul labdi dalilan alal makna, artinya menjadikan lafaz supaya menuduhkan ke makna. Demikian materi kalam yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.